Saya teringat dengan kata Prabowo. Mei lalu Pak Karni, Pak Prabowo itu ke Qatar. Ada forum ekonomi internasional di Qatar Doha. Beliau ditanya sama reporter Bloomberg, Pak, Anda kan dikenal sebagai militer. Masa lalu Anda itu kan dikenal sebagai masa lalu penuh kekerasan. Nanti bagaimana kalau Anda jadi presiden? Kira-kira jawabannya apa? Saya sudah 28 tahun berhikmat di TNI. Udah asam garam saya makan di sana. Saya sudah 25 tahun pensiun dari TNI. Saya sudah kenyang pengalaman. Sudah enggak relevan lagi memimpin negara, jadi presiden menggunakan militerisme, menggunakan militeristik. Udah enggak zamannya lagi. Jawaban Pak Prabowo betul. Jawabannya betul. Tapi belum terbukti. Karena belum menjabat. Setelah 20 Oktober, maka kata-kata Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden itu akan dibuktikan. Karena kekuasaan militeristik itu tidak harus dilakukan oleh tentara, mantan tentara. Wong sipil aja bisa. Kan ada 3 langkah kan? Merebut dengan cara militer, melaksanakan kekuasaan dengan militer, atau mempertahankan kekuasaan dengan militer. Dan ini nggak harus dilakukan oleh tentara. Maka reporter Bloomberg itu bertanya karena apa? Pak Prabowo latar belakangnya TNI, latar belakangnya penuh sejarah dengan yang dikonotasikan dulu, penuh kekerasan dan sebagainya. Emang Pak Jokowi itu militer? Bukan, tapi bisa saja rezimnya itu melakukan atau mempertahankan kekuasaan dengan militeristik. Apakah harus dari awal? Enggak harus dengan kudeta. Ketika yang langkah kedua melaksanakan kekuasaan, dia bisa dengan militeristik. Apalagi dengan melaksanakan pertahanan atau mempertahankan kekuasaannya supaya rezim ini tetap berkuasa ke masa yang akan datang. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo nanti mengikuti keinginan rezim ini sama saja melanggar janjinya di Doha Qatar. Ini 20 Oktober ini menjadi bukti apakah Pak Prabowo akan melaksanakan sama seperti sekarang ini. Tidak harus dari awal Pak Jokowi melakukan ini, rezim Pak Jokowi, tapi di tengah-tengah bisa. Demi apa? Ya mengamankan keluarganya. Ya tidak harus dengan urut linear kayak keinginan Pak Saidudu. Seharusnya kan gini, apa nggak salah tempat, nggak gitu. Justru di tengah-tengah orang yang tidak menduga, di situ terjadi peristiwa namanya bullshit. Supaya responnya seperti apa. Saya kaget juga itu ketika Pak Kapolda kalau nggak salah mengatakan akan memanggil penyebar videonya. Ini kan lucu, video kekerasan itu terbuka, viral di media sosial, semua orang, jutaan orang bisa melihat, langsung nggak ada editan, original. Bagaimana mau memanggil penyebar videonya? Ini kan kebiasaan. Kayak di ITE kan, penyebarnya dipanggil. Ini kalau dipanggil apa anunya? Kesaksian langsung mata, sekasat mata. Ini udah tahu bah, semua sejuta orang sedunia, jutaan orang tahu ini kekerasan yang tidak perlu terjadi di negara Indonesia yang menganut demokrasi. Kenapa ya? Karena kekerasan itu musuh pertama demokrasi kok. Demokrasi kan dibuat awalnya kalau nanti Pak Ferry Amsari, demokrasi itu dibuatkan untuk menghilangkan kekerasan. Lah ini loh malah menonjolkan kekerasan. Malu, Indonesia itu malu. Itu ada lembaga Pak Susno, namanya The Economics Intelligence Unit. Itu membuat peringkat-peringkat. Indonesia itu paling atas. Betapa lemahnya mengelola demokrasi oleh rezim 10 tahun terakhir. Nggak tahu dari mana itu penelitiannya. Tetapi ini memalukan betul. Kalau nggak mau ada kekerasan, yo jadi kayak Saudi aja jadi kerajaan, jadi khilafah. Nggak boleh demo, nggak boleh diskusi, nggak boleh dialog. Padahal salah satu ciri demokrasi itu adalah membiarkan masyarakat turut serta entah langsung atau tidak dalam mengelola negara. Lah sekarang lo sipil diskusi dibubarkan. Lalu apa mana demokrasi di Indonesia ini? Sudahlah ganti aja. Kalau nggak berani pakai demokrasi sungguh-sungguh ya. Jadi ini tantangan bagi pemimpinan masa depan. Pak Prabowo mau meneruskan tradisi ini atau mengganti dengan yang lebih baik. Kalau Anda ingin dicintai masyarakat dan ingin dianggap legitimate, gitu Pak Karni. Baik, tapi apa menurut Anda tujuannya apa? Dalam perspektif perpindahan kekuasaan, itu kan seharusnya soft landing.
Tapi ada pihak-pihak kelompok lain menurut saya, ini yang bermain di lingkaran Pak Jokowi ini, entah siapa yang dipermalukan, entah Pak Jokowinya atau Kapolrinya. Karena kalau saya lihat respon Pak Kapolri tidak ada sama sekali, saya nggak tahu ya. Tapi secara kasat mata tidak ada responnya. Seharusnya Pak Kapolri kan malu. Ini kan kita kebobolan nih, masa anggota saya, anak buah saya nggak mampu menangani kekerasan di depan mata. Kan kira-kira seperti itulah. Respon tercepat 10 menit pertama, saya nggak lihat itu. Masa sehari setelahnya baru ditangani, ini telat, responnya lambat. Maka dari itu Pak Prabowo udah janji awal-awal itu. Ini saya hanya membaca berita ya. Rakyat saya harus aman nanti. Harus baik lebih baik daripada kemarin. Ini apakah sindiran pada kejadian atau tidak. Tapi perkataan itu pernah keluar dari Pak Prabowo. Jadi ini kejadian ini saya duga. Ini ada yang bermain ya di lingkaran istana. Yang punya kekuatan, punya anggaran, punya pasukan, yang ingin mempermalukan keamanan di negeri ini, terutama keamanan dalam negeri, situasi politik yang ingin mereka kacaukan. Maka saya bilang ini bullshit, penimbul situasi, akan ditunggu siapa yang merespon, responnya seperti apa, nanti akan dianalisa. Kalau orang bilang Mas Refli, toss on the water, dites dulu, responnya seperti apa. Oh responnya ternyata bingung nih Pak Saididu mengatakan, ini apa ya maksudnya ya? Salah tempat, salah sasaran, salah lokasi dan sebagainya. Justru itulah maksudnya supaya orang nggak bisa menebak apa di balik ini yang akan terjadi. Baik. Jadi bicara tentang dalang ya dalam suatu peristiwa. Jadi kalau biasanya kalau peristiwa besar terjadi ya, ini sekarang kita berusaha dulu untuk berpikir objektif ya. Kita nggak berpihak ke kiri dan ke kanan ya. Walaupun sebetulnya hati ini kepengen ke kanan kan begitu. Ya. Jadi peristiwa terjadi itu ya ketika kita mau menganalisa ya apa efeknya, kenapa seperti ini ya kan, bagaimana caranya, bagaimana kejadiannya ya, kita harus tahu siapa-siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut ya. Yang pertama itu ya kita harus tahu siapa yang terlibat itu. Yang pertama sudah pasti ya anggota forum ya, forum tanah air ya. Baru yang kedua ya sebagai pelaku penyerangan. Ya, itu dia. Baru yang ketiga yang terlibat di dalam peristiwa tersebut adalah kepolisian. Yang keempat yang terlibat dalam peristiwa tersebut itu adalah pihak dari hotel ya, pihak dari hotel. Yang kelima ya, yang kelima itu walaupun dia tidak tertangkap kamera dan juga ada di dalam hotel ya, tapi di sekitar itu ada satu aksi ya, satu kumpulan massa yang sedang melakukan demonstrasi ya. Kalaupun secara tidak langsung, yang penting ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui siapa-siapa ya yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, nah mulai nih kita pilih dan pilih ya, kita pilih dan pilih. Siapa kira-kira kemungkinan ya yang kemungkinannya ya menjadi pelaku dan menjadi korban, kan begitu ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka menjadi korban ya, dan mereka mengatakan bahwasanya ada pihak lain yang dituding sebagai pelaku. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dia korban, dia juga pelaku. Contohnya pelaku bunuh diri. Ya kan? Itu kan tindakan kejahatan, menghilangkan nyawa seseorang, dan seseorang itu dia sendiri. Gitu dia ya. Jadi jangan jangan terlalu kita pakai sumbu pendek kita untuk menarik kesimpulan, nggak boleh. Jadi ada beberapa kemungkinan siapa di balik ini menurut analisaku ya. Kalian setuju nggak setuju lebih bagus, sama-sama bagus. Kalian setuju sama ILC pun juga bagus. Setuju sama kepolisian lebih bagus lagi. Ya. Jadi kita akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi kalau bicara tentang kemungkinan ya, yang pertama itu adalah mereka mengatakan menyasar kepada penguasa ya. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintahan ya. Lebih spesifik lagi Mulyono. Karena dalam beberapa kesempatan mereka selalu tuding ini kerjaan Mulyono. Sekarang begini, ya, ada 3 peristiwa penting dalam waktu dekat ini, ya, yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah purna tugasnya Bapak Joko Widodo. Yang kedua adalah pelantikan Prabowo dan Gibran. Yang ketiga adalah pilkada serentak. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau misalnya mengacu kepada 3
momen penting ini, ya, alangkah bodohnya seorang Joko Widodo ataupun ada orang di lingkarannya membuat huru hara dengan melakukan penyerangan terhadap kalian. Karena apa? Ya, karena itu sangat berisiko ketika nanti diinvestigasi dan ternyata betul yang melakukan adalah pemerintah. Itu sama saja mereka membakar, ya, membakar rumah mereka sendiri. Itu nggak mungkin. Apalagi bagi mereka, bagi pemerintah, kalian itu kan nggak ada apa-apanya. Ya kan, karena bagi mereka kalian itu segini. Harun orang pecatan. Ya, siapa lagi? Said Didu juga orang pecatan. Siapa lagi? Din Samsudi juga kalau nggak salah pernah di pemerintahan, tapi oleh karena mungkin kurang kompeten, dipecatan juga. Atau diberhentikan lah, katakanlah, nggak dipecat, diberhentikan. Setelah itu siapa? Ada Gatot Nurmantio, walaupun tidak ada di dalam, tapi kemarin itu kalau nggak salah Refli Harun mengatakan bahwasanya ada seseorang yang nanya, Pak Gatot di dalam nggak? Oh, berarti kan juga ada kaitannya. Gatot juga dipecat. Jadi banyak kali pecatan di dalam. Ya, Abraham Samad dipecat. Diberhentikan Abraham Samad, biar tahu kalian, ya kan? Makanya tahun 2011 dia sampai 2015, ya. 11 sampai 15, ya kan, dia mengatakan di media bahwasanya saya dan juga salah satu petinggi itu, kami itu disingkirkan katanya, ya. Itu artinya dia itu merasa sakit hati dengan pemerintah, ya. Tahun 2015 dia diberhentikan, 2015 itu adalah masa Joko Widodo. Jadi orang-orang pecatan semua rupanya di dalam, ya. Orang-orang yang sakit hati. Jadi bisa dikatakan bagi pemerintah kalian itu nggak ada, kalian itu sampah, ya. Kalian itu nggak dianggap, gitu loh, ya. Jadi bagi mereka, ya nggak usahlah terlalu diapakan kali lah, nggak usah terlalu dipusingkan kali. Sedangkan anak ingusan yang kalian bilang itu si Kaisang sama juga Gibran juga, kalian juga nggak ambil pusing orang itu. Ngapain pula kan begitu? Ya receh, terlalu receh kalau cuman untuk melakukan penyerangan kepada kalian itu receh, itu receh. Nah, mungkin kalian sadar juga kan, akhirnya apa? Ketika ditangkap pelaku, maka kalian berhentilah koar-koar. Ya paling kalian berteriak-teriak, ini penguasa. Itu dia, ya, itu dia yang kemungkinan pertama. Jadi gugur ya, kalau gue bilang gugur ya. Baru kemungkinan kedua, ya, adalah pihak kepolisian, kata mereka, ya. Jadi sekarang begini, ya, Refli Harun pun sendiri mengatakan bahwasanya di dalam, ya, mana tahu ada konflik internal di dalam kepolisian. Ngomong kau hati-hati. Di dalam kepolisian itu masih ada Bapak Kapolri Listio Sigit. Jadi dia berasumsi bahwasanya, ya, ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kepolisian, ya kan? Sekarang begini. Kalau misalnya kepolisian, ya, punya konflik internal, ya, ngapain melibatkan kalian? Udah aku bilang tadi, nggak dianggap kalian untuk apa? Nggak ada untungnya. Iya kan? Itu dia, makanya aku bilang, ya kan, jadi nggak mungkin lah kalau aku bilang dari kepolisian. Dan juga kan kita udah tahu sendiri, udah lihat sendiri bahwasanya ada salah satu korbannya adalah polisi. Kalau nggak salah kena gampar juga polisi itu, atau kena dorong, nggak tahu aku, iya kan. Jadi kalau dikatakan kepolisian, katanya nggak mungkin lah. Karena gini juga, kepolisian saat ini, ya, tingkat kepuasan publik terhadap kepolisian masih rendah. Apakah mereka mengambil risiko dengan mengkoordinir penyerangan atau membantu penyerangan terhadap kalian itu? Apa itu nggak mempertaruhkan reputasi mereka? Mikir. Setelah itu apa? Ya, setelah itu, ya, ada kemungkinan ketiga lagi. Yang pertama penguasa, yang kedua kepolisian, yang ketiga kemungkinan dalangnya itu adalah kalian sendiri. Kenapa enggak? Katakanlah 2-3 atau bahkan sebagian besar kalian orang nggak tahu, tapi 2-3 orang mungkin mereka berkomplot. Mereka sudah kompromi. Ya, itu dia. Oh, nggak kuat alasanmu itu, Bung, katanya.
Sekarang begini, ada beberapa hal yang mencurigakan ya. Yang pertama, ini yang pertama nih ya. Ketika ada kejadian tersebut ya, apa yang dilakukan orang biasanya ketika mengalami penyerangan tersebut? Lari. Ini kalian foto-foto kalian. Kalian kamera orang, kalian ambil gambar ya. Kalau memang contohnya, apalagi kalian udah lihat yang masuk itu tinggi hitam kelam. Wah, ini nggak, udah susah ini penghisap darah ini semuanya ini. Ayo kabur. Otomatis juga ketuanya itu siapa itu? Tata Cassandra itu. Itu harusnya dia itu langsung komando untuk semuanya lari keluar daripada gedung, meminta pengamanan kepada pihak keamanan. Itu apanya? Itu logikanya ya. Ya, dapat ya. Gitu. Coba lihat kalian, banyak kali yang ngerekam. Gitu dia. Kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya itu adalah pure memang penyerangan, mereka juga harus berpikir. Ya, mereka pastikan, kalau aku bagian dari mereka, aku adalah salah satu orang yang akan memastikan tidak ada yang merekam. Iya, tidak ada yang merekam. Gitu dia. Nah, sekarang mereka tahu mereka direkam. Kenapa? Mereka pakai masker. Emang masih ada prosedur COVID kan nggak ada. Prosedur yang mengharuskan orang untuk pakai masker kan nggak ada. Karena mereka tahu mereka akan direkam, makanya mereka pakai masker. Sudah jelas. Ya, baru berikutnya kecurigaan ya. Kecurigaan berikutnya ya. Kenapa yang dirusak barang-barang murahan? Spanduk, layar LCD. Kenapa nggak laptopnya dibanting? Atau diambil semuanya kamera kalian itu ditumbuk dipijak-pijak di situ. Paling dibalik-balikkan meja. Kalau meja dibalik-balik nggak rusak itu. Pikir orang itu tinggal dibalikkan lagi. Iya kan? Coba. Dan ku tengok juga di video itu nggak semuanya melakukan penyerangan, nggak semuanya membalik-balikkan meja. Ada tuh kerjanya mondar-mandir doang. Merah-merah kan? Itu loh. Dan tahu nggak kalian, ini bukan fitnah ya, ini karena memang ku dapatkan ya. Ada ya foto, memang kan kemarin itu beredar fotonya si Kuncir itu kan. Ya, dia itu sedang ada dalam acara Golkar, ya kan? Tapi itu kan nggak bisa menjadikan bukti bahwasanya Golkar atau Bahlil atau siapapun juga ada kaitannya dengan Golkar, ya. Itu yang menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Karena apa? Karena ternyata ada juga fotonya si Kuncir tadi, si abang-abangan tadi. Itu ikut nimbrung foto dengan beberapa orang yang ada kaitannya dengan mereka. Ya, perlu nggak dicurigai? Perlu dong, kalau kayak gitu ada hak kita untuk mencurigai kan? Itu dia ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang lainnya juga ya. Setelah itu apa? Kecurigaan kami ya. Satu pun dari kalian tokoh-tokoh yang kalian bilang tokoh nasional, satu pun nggak ada yang terluka. Aku bilang sama kalian ya, orang itu semuanya adalah orang-orang bisa dikatakan nggak peduli politik. Jadi nggak kenal-kenal siapa sih itu tokoh-tokoh nasional yang kalian bilang itu. Gitu ya. Jadi dari situ pun juga kok nggak terluka ya. Iya ya. Kok masih nongkrong di situ ya. Setelah itu kecurigaan kami semakin bertambah. Ya, ketika kalian katakan polisi mana? Ini mana polisi? Kalian bilang di situ polisi mana? Nggak taunya di luar banyak polisi. Lalu satu hal yang kalian lakukan itu bukan bukan langsung ke kantor polisi dan melakukan membuat laporan polisi, bukan. Tapi yang kalian lakukan apa? Konferensi pers. Langsung kalian konferensi pers. Waduh, banyak kali memang berita mengenai kalian itu kemarin. Itu luar biasa, bah. Tapi maaf, nggak semua masyarakat bodoh.